Sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada bukan sekadar janji, melainkan sumpah suci untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Hayam Wuruk memberi dukungan penuh pada ambisi ini, menyediakan sumber daya, pasukan, dan strategi yang matang. Dalam waktu singkat, kerajaan Majapahit menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Namun, kekuasaan yang luas bukan berarti tanpa masalah. Di balik kejayaan itu, tersimpan dinamika politik yang rumit. Para pejabat istana, kerabat, dan penguasa daerah memiliki ambisi dan kepentingan masing-masing. Hayam Wuruk harus pandai memainkan taktik politik agar tidak terjadi perpecahan. Ia belajar bahwa menjadi raja bukan hanya tentang memerintah dengan kekuatan, tapi juga dengan kebijaksanaan dan kecerdasan hati. Bab 3, Sang Pelindung Budaya dan Seni. Selain seorang penguasa yang tangguh, Hayam Wuruk juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Di masa pemerintahannya, Istana Majapahit menjadi pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan yang hidup dan bersemangat. Hayam Wuruk mengundang para pujangga, seniman, dan cendekiawan dari berbagai penjuru kerajaan. Mereka menulis, melukis, dan menciptakan karya-karya yang tidak hanya mengagungkan kerajaan, tetapi juga memperkaya peradaban Nusantara. Salah satu karya terpenting yang lahir di masa ini adalah Negara Kertagama, sebuah kitab yang ditulis oleh Empu Tantular. Kitab ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan juga gambaran luas tentang kekuasaan Majapahit, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Dalam bait-baitnya, Hayam Wuruk dipuji sebagai raja yang bijaksana, pemimpin yang adil, dan pelindung rakyat. Istana Majapahit pun dikenal dengan arsitekturnya yang megah, taman-taman yang indah, dan suasana yang penuh dengan kemegahan, namun tetap terasa hangat dan ramah. Di sini, para bangsawan dan rakyat hidup berdampingan dalam harmoni, menikmati hasil dari kemakmuran yang diciptakan sang raja. Bab 4, Cinta dan Aliansi. Di balik kursi kekuasaan, Hayam Wuruk juga menjalani kehidupan pribadi yang penuh warna. Ia menikah dengan putri-putri dari kerajaan lain, memperkuat aliansi politik yang strategis. Pernikahan-pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menjaga kestabilan kerajaan dan memperluas pengaruh Majapahit. Salah satu kisah cinta yang paling terkenal adalah dengan sang selir tercinta, Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari kerajaan Sunda. Pernikahan ini menjadi simbol persatuan dua kerajaan besar, meski kisahnya juga syarat dengan tragedi dan konflik yang mengguncang hati Hayam Wuruk. Di istana, Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang lemah, lembut dan penuh perhatian kepada keluarganya.